Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alan dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku ya saya cintakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya adalah untuk senantiasa berdoa, kemudian senantiasa memperbaiki diri kita, karena kita harus berhususun bahwa Allah masih membangkitkan kita dari tidur kita, kemudian saat ini Allah belum mengambil nyawa kita, karena pada dasarnya kita masih banyak sekali dosa-dosa pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mau kita memperbaiki diri kita dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maghfirahnya. Pada dasarnya Allah Maha mengetahui keinginan manusia tanpa diungkapkan, tapi Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bermunajat. Di balik mengangkat kedua tangannya ada keangkuhan yang runtuh dalam hati ini, dan menemukan segenap kesadaran dalam diri kita bahwa diri kita sangat-sangat lemah dan kita sangat bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sangat butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa merupakan senjatanya umat muslim. Terlepas dari sebab musabab, ya, mungkin Anda berpikir bahwa mengapa doa-doa saya belum diijabah, mengapa doa-doa saya belum dikabulkan, ya. Jangan sampai bersuuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Kemudian seperti yang terkandung dalam surat Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'uni fastajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa waktu-waktu yang memang mustajab untuk berdoa. Yang pertama, waktu zuhur, waktu menjelang subuh, karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa-doa kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang minta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang minta ampunan kepadaku, akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua, pada waktu hari Jumat, ya, bisa jadi pada saat duduk imam dan di antara dua khutbah. Bisa pula pada asar sampai tenggelam matahari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat, lantas beliau bersabda, yang artinya, di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah sama seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat, lantas ia memanjatkan suatu doa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Dan beliau berisyarat dengan tangannya akan sebentarnya waktu tersebut.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian selanjutnya pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Yang artinya, dan apabila hambaku bertanya kepada kamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila ia mohon padaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman padaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186. Kemudian selanjutnya pada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, karena sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi SAW bersabda, yang artinya sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian selanjutnya doa antara azan dan iqamah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah, maka berdoalah kala itu. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian selanjutnya adalah doa setelah selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabbmu hendaknya kamu berharap. Surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, nah itu merupakan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, sehingga kita bisa mengoptimalkan di waktu-waktu tersebut. Terlebih lagi bulan ini bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah ya, yang ketika kita berdoa insyaallah kan Allah perkenankan. Dan jangan sampai ada perasaan-perasaan negatif ataupun suzon ketika doa-doa kita tidak ataupun belum Allah kabulkan. Karena pada hakikatnya Allah ingin melihat apakah kita sabar, apakah kita bisa dapat benar-benar menahan kesabaran kita, sehingga ketika nanti Allah perkenankan doa-doa kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.